Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Saya harap kalian baik-baik aja ya. Saya Grace Xavier dari Satelit Bumi Moro akan sharing tentang tetap mengandalkan Tuhan dan percaya dalam segala keadaan. Tapi sebelumnya, mari kita baca Alkitab kita dulu di dalam Matius 8 ayat 23 sampai 26. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Selama kita hidup di dunia, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya badai kehidupan. Tetapi besar kecilnya masalah itu tergantung cara pandang kita dan kedekatan kita dengan Allah. Namun, jangan hanya karena tahu bahwa hati kita adalah tempat Allah berdiam, lalu kita berpikir dan merasa bahwa hidup kita tidak akan ada masalah, karena itu salah. Semakin kita dekat dengan Allah, iblis itu gak suka, dan dia punya 1001 cara untuk mencuri kemuliaan kita. Di saat seperti ini, kita harus percaya kalau Tuhannya kita tuh luar biasa, dan dia mampu membawa kita untuk melewati segala badai. Contohnya di perahu tadi, anggap aja perahu itu adalah hidup kita. Terus ada Tuhan di dalamnya. Lalu kita ragu, untuk apa gitu ya kan? Padahal kita sendiri tahu. Kita percaya kalau Tuhan Yesus itu, dalam Tuhan Yesus semua masalah pasti ada jawabannya. Kita percaya kalau Tuhan Yesus itu, dalam Tuhan Yesus semua masalah pasti ada jawabannya. Sama halnya seperti pohon kelapa. Sekarang gini, semakin besar pohon kelapa, apakah angin yang akan ia hadapi juga semakin kecil? Kan enggak, tentu aja semakin besar juga angin yang dihadapi akan semakin besar juga. Nah, di sini ini tergantung bagaimana caranya kita untuk menguasai diri kita supaya kita bisa melewati badai ini. Hanya karena Tuhan izinkan badai terjadi dalam hidup kita, bukan berarti Tuhan Yesus nggak sayang. Justru melalui badai ini, melalui masalah-masalah kehidupan ini, iman kita itu diuji. Sayangnya banyak orang yang tidak mengetahui hal ini. Jadi, ketika ada masalah yang datang, mereka lebih memilih keluar, mereka lebih memilih jalan pintas daripada harus terus berpegang pada kebenaran. Dulu kita bilang, "Tuhan tolong pakai aku, Tuhan tolong bentuk aku." Namanya dibentuk, itu kan pasti sakit. Di saat seperti ini kita harus sadar, Tuhan izinkan masalah terjadi, apakah kita nggak bisa ngelampauinya? Tuhan izinkan sesuatu terjadi, jelas dia lebih mengenal kita, bukan? Pasti masalah-masalah yang datang itu akan berpengaruh buat kita ke depannya. Itu untuk membentuk kita supaya jadi seperti yang Tuhan inginkan. Banyak anak Tuhan yang ketika Tuhan izinkan terjadi masalah dalam hidupnya, mereka mempertanyakan keberadaan Tuhan. Mereka kayak bertanya-tanya, "Tuhan, kamu tuh di mana? Kamu tuh ada nggak sih sebenarnya?" Kayak, "Tuhan, aku tuh sudah pelayanan, tapi kenapa kok kamu biarkan hidupku hancur seperti ini? Kenapa kok kamu biarkan aku terus-terusan tersakiti? Sudah keluarga nggak benar, habis gitu ke sekolahku juga nggak benar." Dan semua kayaknya serba menyalahkan aku. Padahal lu Tuhan, aku lu selalu berdoa, aku lu ngerenungin firman-Mu siang dan malam. Tapi kenapa kok masalah ini bisa ada di hidupku? Hei, aku mau bilang sama teman-teman semua, di 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi teman-teman semua, waktu ada masalah yang Tuhan izinkan hadir di hidup kita, kita harus percaya kalau kita bisa melewati ini semua. Karena Tuhan lebih mengenal kita. Berarti kalau seandainya Tuhan izinkan sudah ada masalah, berarti Tuhan tahu kalau seandainya kita tuh mampu ngelewatinnya. Dan satu lagi, di Yeremia 29 ayat 11, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Jadi, kenapa kita masih ragu dan tidak percaya? Masalah yang Tuhan izinkan terjadi bukan hanya sekedar masalah, tetapi untuk kebaikan kita ke depannya. Jadi terus percaya dan berdoa ya, jangan pernah menyerah, karena kita semua pasti bisa melaluinya.
Sampai di sini dulu sharing hari ini. Saya Grace Xavier dari Boyomoro. Sampai berjumpa lagi.